Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar keluarga besar pendengar MIQ Pagi yang budiman di seluruh dunia yang menyimak acara ini, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang bisa memotivasi diri. Ini penting sekali, karena tidak jarang kita berpikir mengeluarkan perkataan yang secara langsung maupun tidak langsung memperlemah diri kita sendiri. Ada mekanisme berpikir yang harus kita teliti. Kita maklum bahwa orang berbuat sebagian besar dipengaruhi oleh motivasi. Kalau orang tergerak dari hati, maka itu disebut termotivasi. Tetapi kalau orang bergerak dipaksa, namanya dimanipulasi. Nah, saudaraku sekalian, ada motivasi yang datang dari luar dan ada juga motivasi yang datang dari dalam. Dan hasilnya bisa sangat signifikan. Mengapa orang ada yang tahajud, ada yang tidak, padahal malamnya sama? Tergantung motivasinya. Ada orang yang sangat semangat untuk tahajud. Saya harus bisa tahajud. Saya harus tahajud. Saya harus tahajud. Tahajud itu nikmat. Tahajud jalan keselamatan. Tahajud jalan kemuliaan. Tahajud membuka pertolongan Allah. Dengan tahajud diampuni dosa-dosa. Dengan tahajud hari-hari yang saya lalui akan dibimbing oleh Allah. Dengan tahajud saya akan lebih kuat menghadapi hidup ini. Dengan tahajud saya akan disayang Allah. Tahajud. Besar kemungkinan dia akan menjadi orang yang tahajud. Tetapi orang, aduh, gimana ya, kalau tahajud besok di kampus tidur. Nah, saya tuh suka enak badan karena kurang tidur. Ya, kalau nadanya saja sudah tidak bersemangat, apalagi tahajudnya. Hari ini nih saum, Senin Kemis saya harus saum. Saya kuat. Sebulan aja Ramadan kuat. Dengan saum saya akan lebih terpelihara. Dengan saum saya akan lebih terjaga. Dengan saum saya akan lebih mustajab doanya. Dengan saum nafsu saya lebih terkendali, amarah saya lebih tertata. Dengan saum pandangan saya lebih terjaga. Dengan saum pahalanya tidak terhingga. Saum menggapai pertolongan Allah. Saum menyehatkan badan. Saum saya harus kuat. Saum sahur dia. Tapi nanti gimana ya, lemes. Suka ini nih kalau sampai ngantuk nanti di sekolah. Kalau saum nanti bisa mah. Kalau sudah memperbanyak alasan, nanti sahurnya juga tuh kan udah hampir adan. Makanannya juga nggak ada yang hangat. Alasan saja ngumpul. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kita harus senang sekali memotivasi diri. Bisa, insya Allah bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Saya harus bisa, insya Allah dengan pertolongan Allah. Bisa. Itu cenderung bisa. Berani. Jalan malam berani, jurit malam berani. Nggak ada apa-apa, kalau ada apa-apa biarin aja. Berani. Saya harus berani. Kalau mau jurit malam begitu, coba katakan, jangan ada penampakan. Biasanya ada wanita yang punggungnya bolong. Nanti di pojok sana ada pocong loncat. Bagaimana kalau saya diterkam nanti oleh genderuwo? Itu belum apa-apa, padahal masih barisannya masih 20 orang. Berani, ini kesempatan emas. Jarang saya berlatih berani begini. Selama ini saya diantar terus ke WC, diantar mama ke
diantar bapak, ke pasar diantar bibi. Berani. Ini kesempatan. Saya harus jadi pemberani. Tidak mungkin saya jadi penakut seumur hidup. Saya harus jadi pemberani. Ini kesempatan emas. Orang lain bisa. Kenapa saya tidak? Saya harus berani. Di jalan, aduh, balik lagi, jangan. Selesaikan. Harus tamat. Orang lain juga tamat. Kenapa saya tidak? Kalau kita terus memotivasi begitu, kuat. Ya ingat waktu mau terjun payung juga begitu. Loncat jangan. Ingat yang tidak terbuka payungnya. Jadi nggak mau loncat. Tapi ingat, dari sekian ribu orang yang terjun, hanya berapa yang gagal? Bisa, orang lain bisa, kenapa tidak? Allah Maha Penolong. Bisa, harus bisa, loncat, siap loncat. Yang lain juga loncat saja. Alhamdulillah. Makin banyak mikir, makin pening, sudah loncat. Orang lain bisa, saya harus bisa, loncat. Begitulah, maksudnya loncat itu dari pesawat ya. Kan ngeri, dari 10.000 feet mau loncat itu, aduh. Makanya jarang dilihat ke belakang, lihatnya ke depan saja. Jadi mundur loncatnya. Waktu awal-awal begitu. Nah, saudaraku sekalian, seni memotivasi diri dengan kata-kata yang berulang-ulang kita tegaskan, itu membuat kita punya kemampuan lebih. Waktu mau disuntik misalkan, aduh sakit nih, kelihatan dokter sakit nih. Selamat menikmati, sakit betulan. Suntik hanya kayak dicubit aja nih. Alah gitu biasa, kecil, gigit semut. Kuat. Alah ini mah kecil, kuat. Kuat biasa cuman sebentar. Beres. Ada yang lihat jarum. Lari. Mau apa? Paling digigit semut. Biasa, kecil. Kuat. Itu satu tekniknya. Kalau tidak, kita jadi salah, menderita segala-galanya. Mau belajar, pelajaran ini susah nih. Gurunya nyebelin. Apalagi dosennya ini petantang-petantang, ngomongnya pelan. Kalau sudah tidak suka, komplit. Tuh lihat, datangnya pasti telat tuh kan. Dosen ini mah pasti duduk dulu tuh kan. Ngomongnya yang pelan. Nah, nyuruh tuh kan. Terus saja negatif. Bayangkan 2 jam pelajaran gak dapat apa-apa. Harus bisa pelajaran ini. Saya harus ngerti. Tidak akan berulang waktu sekarang ini. Ini pelajaran berharga. Saya harus bisa, harus mengerti. Itu jadi semangat. Ke masjid, saya harus datang awal waktu. Ingat, Allah lebih suka kepada yang awal waktu ke masjid. Datang, wudu dari rumah, wudu. Tapi tidak usah bunyi ya. Kalau bunyi jadi masalah. Wudu di rumah. Jalan. Cari saf yang utama. Terus gelorakan di hati kita untuk mendapatkan yang terbaik. Dia maju terus tuh. Tuh ada celah di depan kosong, masuk. Maaf. Sunat, sholat sunat, kamu sholat sunat dulu tuh. Lagi duduk, baca Quran. Aduh, baca Quran. Nanti kita nyari Quran. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita tidak terampil menyemangati diri kita sendiri, terus siapa lagi? Mengandalkan orang lain. Ya kalau ada. Kalau giliran orang lainnya juga malas, kita udah gak punya apa-apa lagi. Sedekah. Aduh sayang, sedekah. Itu sedekah penolak bala. Kamu mau digigit anjing hari ini, tapi dari sini gak ada anjing, tapi kan ada buaya, lebih fatal. Sedekah. Dengan sedekah ditolong Allah, dengan sedekah disayang Allah, dengan sedekah dilipat gandakan rezeki. Kalau mau hitungannya itu sedekah. Mumpung ada kesempatan sedekah, keluar itu uang. Pas yang keluar, yang 500 udah robek.
Kamu mau nggak dikasih uang robek? Tanya ke diri sendiri. Tidak mau. Ini udah bolong, angka nolnya juga udah nggak ada. Ganti dengan yang bagus. Kasih yang bagus, kasih yang bagus, kasih yang bagus. Itu kalau hati kita terus berkobar seperti itu, aneh tapi nyata. Tenaga kita ini untuk berbuat kebaikan jauh lebih kuat. Tenaga kita lebih melimpah. Mengapa? Karena kita sudah memotivasi diri kita sendiri. Bisa, insya Allah, berani, kuat. Termasuk menghadapi masalah. Aduh, masalah saya bertubi-tubi. Aduh, kayaknya saya ini nggak kuat nih. Saya udah hampir pingsan nih. Itu udah hampir. Kok nggak pingsan ya? Aduh, pinggang saya nih kerasa. Aduh, kepala saya pusing. Aduh, pusing nih. Nggak kuat, aduh. Jadi nggak kuat asli. Kuat. Saya harus kuat menghadapi hidup ini. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya kesulitan. Saya harus kuat. Saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh gagal menghadapi hidup ini. Setiap masalah sudah diukur oleh Allah. Kuat. Saya harus kuat. Itu akan jadi kuat. Saya harus tegar. Saya harus hadapi hidup ini. Saya harus jalani hidup ini. Hadapi, hayati, nikmati. Kuat. Allah menyiapkan saya kuat. Semua masalah sudah diukur oleh Allah. Saya harus kuat menjalani semua ini. Harus tegar. Kuat kita, insya Allah. Saudaraku, terserah mau mendramatisir yang pedih-pedihnya. Luka hati ini seperti sudah luka dikasih cuka, menganga, perih, aduh. Nah, itu langsung aja perih asli. Kuat. Ini hanya kecil aja. Nah, sekedar kecobet. Hadirin, aneh tapi nyata. Coba nanti ya pagi ini kita akan punya kenikmatan tersendiri. Aneh. Saum jadi kuat, ngaji jadi senang, ke masjid jadi semangat, sedekah jadi semangat, nolong orang semangat, belajar semangat. Aneh. Memang itulah karunia Allah. Kalau kita memotivasi diri karena Allah, kuat. Terutama yang sedang menghadapi masalah, saudaraku, teknik lain supaya kita lebih kuat adalah ingat kepada yang lebih menderita. Maaf, saya kalau sedang sakit, demam atau apalah, kejepit, misalkan, kejepit pintu atau nginjak apalah, pertama ingat ini adalah takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, ya Allah, kenapa ini kau takdirkan begini? Cenut. Misalkan kemarin tuh apa tuh, kena besi tuh kaki, aduh cenut. Kenapa gini? Oh, mungkin kurang gigir ketika jalan. Cenut, kuat, biasa, kuat, itu kuat. Atau ingat yang di penjara. Saya dengar yang di penjara tuh disiksanya kaki diinjak kursi, kaki kursi, injak jempol dia, lalu kursinya didudukin, atau dicabuti kuku. Yang saya baca tuh ya, penyiksaan tuh kuku dicabuti satu persatu. Paling kan 20 tuh kuku. Ada yang giginya lagi kuat-kuat dicabut, aduh, disetrum. Ada yang ditidurkan di balok es. Saya dengar siksaan-siksaan itu seperti itu. Ada yang pakai las, dilas kakinya, wah pakai panas seperti itu. Bandingkan aja dengan orang-orang yang dianiaya di Guantanamo atau di mana tuh, di tempat-tempat. Ini tidak seberapa. Atau di zaman Rasul, para sahabat, Bilal ditelentangkan di padang pasir yang panas membara, di atasnya ditindih batu.
kuat. Ada yang lebih menderita dari ini. Dan mereka kuat. Dengan ingat Allah kuat. Nah ingat kalau kemarin saya nanya ke istri saya, "Ma, kalau mama disuntik apa yang diingat?" Melahirkan itu sakit sekali. Katanya, kita sih nggak pernah melahirkan lelaki ya. Atau ini sajalah yang makan jambu batu 2 lusin plus salak 2 kilo itu kan melahirkan juga tuh. So pelotot sendiri di WC. Berpegang teguh kepada gayung. Nah rekan-rekan sekalian, maaf ya pagi ini ceramahnya sederhana karena kita kadang-kadang tidak terampil ini memilih kata, memilih apa yang harus diingat. Yang negatif-negatif itu sebenarnya ini sulit nih. Ingat teori naik gunung tuh, ada gunung tinggi, kata sebagian orang, wah gunung ini tinggi benar, bahaya nih kalau naik ke atas, bisa kepleset, saya patah tulang. Kalau naik ke sana nanti saya bisa jatuh, mati deh saya, apalagi belum sempat nikah. Wah tinggi gunung ini, saya sesek nih kelihatannya. Di atas itu oksigennya kurang. Terus saja dia mencari alasan supaya tidak naik. Tapi ada, wah ini menantang nih. Jarang orang bisa naik gunung ini. Kalau saya punya pengalaman mengatasi gunung terjal ini bisa membuat saya lebih percaya diri menghadapi hidup. Dari atas nanti bisa melihat indahnya alam ini. Dari atas saya mengerti bagaimana kesulitan naik gunung terjal. Siapa tahu suatu saat saya harus menolong orang di sebuah gunung. Ini pengalaman untuk saya nih. Makin berat tantangannya, makin hebat ilmunya. Luar biasa nih, naik dia. Kalau yang enggak ngumpul aja di bawah, maka sedikit yang naik gunung tuh. Tapi ada juga yang ketika di tengah, wah tapi udah agak capek nih. Di sini juga udah cukup nih, udah enak nih, udah jelas juga nih, lingkungan udah jelas, dah di sana aja. Jadi memang yang naik gunung dengan yang tidak naik itu sebetulnya nyari sama kemampuannya. Yang membedakan adalah tekadnya. Hari ini nih, bagi yang saum, belum makan, bisa niat saya saum hari ini. Nanti kalau nggak kuat bagaimana? Salah ngomongnya, kuat. Saya mau buka aja nanti adzan duhur. Jangan disebut duhurnya, saya buka adzan cukup. Pas duhur kuat, asar kuat. Sampai asar tanggung dikit lagi. Maghrib. Pas sudah maghrib, wah isya, jangan. Kemarin juga olahraga, wah sedang lari lihat di jam, aduh udah cukup segini, ketanggung 2 menit lagi. Ini sedikit lagi, tambah 2 menit lagi. Bonus supaya pas satu. Bisa tuh. Seperti mau tahajud kan gitu. Pas bangun jam 3:30 tuh kagok ledik sampai jarumnya ke tengah aja. Kita kan pandai memotivasi diri ya. Jadi kita gitu ya luruskan. Mau ke masjid juga nanti aja pas azan deh ada, itu di masjid juga suka antri, terus akhirnya di bawah aja. Jangan kalah oleh kata-kata yang salah, sulit, susah, berat, rumit, capek, sakit, pusing. Itu kata-kata yang benar-benar bisa membuat kita menjadi kenyataan. Dan kita suka sekali memperlihatkan penderitaan kita kepada orang lain. Aduh, kayak kepala digeleng-geleng. Berat. Gimana ya? Aduh. Itu teh apaan? Dilihat oleh istri. Apalagi mama. Aduh, anak-anak
Sing kedepruk di rumah. Sekolah juga kecepa. Ini keluarga apa? Keluarga memble beginian. Suami pulang Tegal. Bapak capek? Capek nak. Tapi biasalah. Hanya sekedar variasi. Kalau nggak capek, bapak robot. Kalem aja nak. Ini hanya sekedar refreshing. Mama, ya pak. Kok mama seger aja? Diseger-seger pak. Habis dengar ceramah kan tadi pagi. Yo, bukan berarti kita memanipulasi kenyataan, tetapi jangan sampai kita lebih menderita dari kenyataannya. Sebetulnya nggak capek-capek amat. Bro, gitu. repot banyak urusan. Tiba-tiba tok siapa tuh? Aduh, bilangin bapak lagi capek gini nih. Ada tamu pak. Mau apa lagi sih? Itu tamu itu pak bawa, katanya bapak dapat hadiah sekarang. Yang betul. Hadiah apa? Itu terlihat pak, ada bingkisan handphone dengan radio. Masa? Pergi aja dia. Berarti sebetulnya kuat tuh. Pernah ini ya, ada seorang pedagang mesin tik bekas. Suatu saat cerita, lama saja tuh, sakit-sakitan. Tok, nggak capek lah, bapak lagi ngapit. Itu pada tamu, lain kali aja. Itu mau jual mesin tik, masa? Langsung keluar aja dari rumah. Berarti memang kita tuh banyak energi yang tersimpan tapi tidak keluar karena kita salah memanggil untuk yang ada dalam pikiran dan hati kita. Maaf ya para pendengar, saya belum begitu bagus nih menceritakan apa yang sepatutnya diceritakan, yang ingin diceritakan. Tetapi mudah-mudahan kata-kata ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Bahwa kita harus memotivasi diri dengan kata-kata positif. Dan kita akan rasakan bedanya. Rasakanlah bedanya. Nah, itulah sebuah motivasi hari Senin ini. Karena Senin ini katanya termasuk kurang efektivitasnya. Kemarin waktu kuliah, Pak dosen mengajarkan bahwa sebetulnya manusia tuh yang paling bagus kerjanya tuh hanya Rabu dan Kamis. Senin, aduh, baru libur ya, harusnya pemanasan dulu. Selasa baru anget, Rabu bagus, Kamis bagus. Nah, Jumat sudah persiapan. Kan Sabtu libur ya, harus persiapan dari sekarang. Sama jam kerja juga. Katanya jam yang paling bagus itu jam 10, 11, 12, selebihnya sudah tidak optimum. Karena pagi-pagi pemanasan. Nanti jam 12 menjelang istirahat. Sore menjelang pulang. Jadi harus disemangati dari Senin. Senin adalah hari penuh semangat. Saudaraku sekalian, bagaimana semangat tidak nih? Coba kalau nanti ada yang jualan, kira-kira pembeli mau beli kepada yang semangat atau yang pedagang yang tidak semangat? Pak, jualan apa nih? Ya lumayan lah, ini asal ada jualan tomat ya. Dan gak mau beli. Insya Allah tomat ini menyegarkan. Dan tomat ini ditanam tanpa pestisida. Silakan Bapak lihat warnanya begini, enak. Gimana jual apa nih? Ya tomat lumayan lah, daripada nggak jualan apa-apa. Sini juga untung ada, kalau mau beli-belilah, jangan banyak omong. Saudaraku sekalian, demikian